Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulan Febrianti Tantiasari dengan NIM 2421010-476. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul pembelajaran. Yang pertama itu ada identitas modul yang berupa penyusun, prodi atau kelas, tahun penyusun, jenjang sekolah, mata pelajaran Al-Quran Hadis, fase C kelas 5. Bab atau topik menjelaskan solusi atas isu sosial dan ekologi, materinya filantropi, anti munafik, dan lingkungan berdasarkan tinjauan hadis dan Quran Surat An-Nisa ayat 145. Selanjutnya ada alokasi atau waktu. Yang B yaitu kompetensi awal. Ada capaian pembelajaran atau CP, yang dimana peserta didik mampu memahami kandungan hadis dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perilaku munafik serta mampu menganalisis berbagai permasalahan sosial dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada profil belajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, gotong royong, kreatif, mandiri, berkebinekaan global. Dan selanjutnya ada nilai-nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang pertama itu ada amanah, toleransi, kepedulian sosial, cinta lingkungan, dan musyawarah. Selanjutnya di sini ada sarana dan prasarana, di mana guru itu membutuhkan yang pertama itu ada buku Al-Quran Hadis MI, Al-Quran dan terjemah, laptop dan LCD, ada video pembelajaran, LKPD, aplikasi Wordroll, papan tulis dan spidol. Dan di sini ada target peserta didik. Yang pertama itu menjelaskan makna Quran Surat An-Nisa ayat 145. Yang kedua menyebutkan tanda-tanda orang munafik berdasarkan hadis. Yang ketiga menganalisis dampak perilaku munafik terhadap kehidupan sosial. Yang keempat, mengidentifikasi bentuk-bentuk filantropi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan model pembelajarannya itu yang pertama ada pembelajaran tatap muka, ceramah interaktif, diskusi kelompok, PBL, dan menggunakan kuis. Selanjutnya di sini ada kompetensi inti. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang berupa menafsirkan isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 145 dengan benar. Yang kedua, menghubungkan hadis tentang tanda-tanda orang munafik dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis penyebab munculnya masalah sosial akibat perilaku tidak jujur. Menjelaskan peran filantropi Islam dalam membentuk masyarakat, menunjukkan perilaku peduli lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab seorang muslim. Selanjutnya di sini ada profil karakter berbasis cinta, yang dimana ini sudah disesuaikan dengan kurikulum merdeka saat ini. Yang pertama itu ada cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, cinta pada lingkungan, cinta pada ilmu. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan alam. Sikap jujur, amanah, gemar berbagi, serta menjaga lingkungan merupakan wujud keimanan yang dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini. Selanjutnya itu ada pertanyaan pemantik, yang dimana ada 5 pertanyaan. Dan selanjutnya ada materi pembelajaran. Yang pertama ada Quran Surat An-Nisa ayat 145 dan hadis tentang orang munafik. Yang kedua ada filantropi sebagai solusi isu sosial. Yang ketiga sikap anti munafik sebagai solusi isu sosial. Yang keempat peduli lingkungan sebagai solusi isu ekologi. Dan yang kelima ada hikmah mempelajari materi. Di sini ada kegiatan pertemuan yang dimana dalam bentuk satu pertemuan. Yang pertama itu ada pendahuluan 10 menit, yang kedua kegiatan inti 50 menit, yang ketiga ada penutup 10 menit, dan selanjutnya ada refleksi, yang dimana ada refleksi guru dan refleksi peserta didik. Selanjutnya ada asesmen atau penilaian. Di sini ada penilaian formatif yang berupa sikap, pengetahuan, keterampilan.
Yang kedua ada penilaian sumatif yang berupa tes tertulis, pilihan ganda, dan uraian. Yang ketiga ada rubrik penilaian. Ada sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Selanjutnya ada kegiatan pengayaan dan remedial yang berupa pengayaan bagi peserta didik yang telah memahami materi dengan baik. Remedial bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya ada lampiran lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berupa nama, kelas, petunjuk, dan kerjakan soal berikut, pertanyaan analisis, yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya di sini ada materi ajar kelas 5 SD atau MI yang menjelaskan solusi atas isu sosial dan ekologi berdasarkan hadis dan Quran surat An-Nisa ayat 145. Yang pertama itu ada identitas pembelajaran, ada mata pelajaran Quran hadis kelas 5 semester genap. Materi pokok menjelaskan solusi atas isu sosial dan ekologi berdasarkan hadis dan Quran surat An-Nisa ayat 145. Dan ada submateri filantropi, anti munafik, dan peduli lingkungan. Selanjutnya ada alokasi waktu. Dan di sini ada dasar materi yang dimana di sini dijelaskan lebih jelas dan lebih rinci daripada penjelasan materi yang ada di modul itu tadi. Di sini dijelaskan lebih mendalam. Yang pertama itu ada Quran surat An-Nisa ayat 145 dan hadis tentang orang munafik. Yang kedua itu ada filantropi sebagai solusi isu sosial. Yang ketiga ada sikap anti munafik sebagai solusi isu sosial. Yang keempat ada peduli lingkungan sebagai solusi isu sosial. Yang kelima ada hikmah mempelajari materi. Selanjutnya di sini ada asesmen pembelajaran dan instrumen penilaian. Yang pertama itu ada penilaian asesmen formatif yang berupa penilaian sikap, penilaian sikap, dan rubrik penilaian sikap. Penilaian sikap itu berupa observasi atau pengamatan. Dan ada rubrik penilaian sikap yaitu yang berupa sangat baik. Deskripsinya itu selalu menunjukkan sikap positif tanpa diingatkan. Baik itu deskripsinya sering menunjukkan sikap positif. Cukup itu kadang-kadang menunjukkan sikap positif. Perlu bimbingan itu belum menunjukkan sikap positif. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Teknik penilaiannya berupa kuis, tanya jawab, dan diskusi. Rubrik penilaian pengetahuan. Ada sangat baik, yaitu deskripsinya memahami seluruh materi dengan baik. Yang baik memahami sebagai besar materi, dan cukup memahami sebagai materi, perlu bimbingan belum memahami materi. Yang ketiga ada penilaian keterampilan. Teknik penilaiannya itu berupa presentasi dan hasil diskusi. Rubrik penilaian keterampilannya itu ada sangat baik, deskripsinya menjelaskan dengan lancar, jelas, dan percaya diri. Baik, penjelasan cukup jelas, cukup, penjelasan kurang lengkap, perlu bimbingan, belum mampu menjelaskan dengan baik. Dan selanjutnya ada penilaian sumatif. Bentuk penilaiannya itu ada tes tertulis, pilihan ganda, ada 5 soal, dan ada uraian 5 soal. Dan di sini sudah lengkap sama kunci jawaban, pilihan ganda, dan uraian. Selanjutnya di sini ada rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya itu ada sangat baik, rentang nilainya itu 86 sampai 100. Baik, rentang nilainya itu 70 sampai 85. Cukup, rentang nilainya itu ada 55 sampai 69. Perlu bimbingan itu rentang nilainya 55. Selanjutnya ada tindak lanjut bagi peserta didik.
menerapkan sikap jujur, amanah, dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan membantu sesama melalui kegiatan filantropi sederhana seperti berbagi dan gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Selanjutnya bagi guru, memberikan penguatan kepada peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran, memberikan bimbingan dan pendampingan kepada peserta didik yang masih mengalami kesulitan, memantau penerapan sikap peduli sosial dan peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Selanjutnya ada refleksi pembelajaran, di mana ada refleksi guru dan refleksi peserta didik. Dan terakhir ada pesan refleksi. Setelah mempelajari materi ini, saya akan berusaha menjadi pribadi yang jujur, amanah, peduli terhadap sesama, dan menjaga lingkungan sekitar. Di sini ada link media pembelajaran berupa video. Dan selanjutnya di sini ada link media pembelajaran berbasis digital atau WordWall. Media pembelajaran yang digunakan adalah WordWall, yaitu media digital interaktif yang berisi kuis dan permainan edukatif untuk membantu peserta didik memahami materi dengan lebih menarik dan menyenangkan. Contohnya itu, misalnya orang yang suka membantu sesama disebut memiliki sikap. Pilihannya itu ada egois, malas, filantropi, curang. Jadi siswa itu pilih salah satu dari jawaban tersebut. Misalnya itu yang filantropi. Dan seterusnya. Di sini ada 10 kuis. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.